Diawali dengan seorang anak laki-laki membaca dongeng kesayangannya dari ibunya saat upacara kematian sang ibu. 1 tahun kemudian di musim panas, ayah bangun pagi-pagi untuk bekerja membersihkan kolam renang dan spa. Jiho melihat ayahnya berangkat kerja pindah tidur ke dalam lemari ibunya sambil menghirup aroma baju si ibu. Paginya saat ayah pulang dia langsung menyiapkan sarapan pagi dan membangunkan Jiho. Ayah tidak menemukan Jiho di dalam kamar dan langsung tahu kalau anaknya itu tidur di dalam lemari lagi. Ayah membangun Jiho karena harus sekolah dan mengajaknya sarapan bersama. Jiho menantikan musim hujan karena ibunya berjanji akan datang saat musim hujan tiba dan itu juga terdapat di dongeng kesayangannya. Ayah sebenarnya tidak percaya tapi mengiyakan saja perkataan Jiho untuk membuat Jiho senang. Saking menantikan musim hujan Jiho pergi ke sekolah dengan mantel kuning kesayangannya. Setelah mengantar Jiho sekolah ayah lanjut bekerja menjaga dan membersihkan kolam renang. Di sana ada rekan kerja ayah yang naksir dengannya tapi ayah tidak peduli dan juga pemilik kolam renang ini menyukai pegawai itu dan selalu cemburu kala pegawainya mendekati ayah. Jiho selalu pulang sekolah ke toko kue sahabat ayah Paman Honggu. Di sana dia bercerita kalau dia mewakilkan kelasnya untuk lomba lari estafet tapi ayahnya tidak bisa berlari membuatnya menjadi galau. Paman Honggu menawarkan diri untuk menggantikan ayahnya Jiho tapi Jiho ragu kalau Paman Honggu bisa berlari karena Paman Honggu pendek kakinya pasti pendek. Paman Honggu meyakinkan Jiho kalau dia punya kaki panjang dan bisa berlari dengan cepat. Jiho pun percaya dan menjadi senang dan semangat untuk lomba nanti. Hari perlombaan datang Jiho tampak senang tapi saat mau lomba dimulai temannya meminta dia untuk mundur dan akan digantikan. Saat Jiho mau menyerahkan baju lombanya tiba-tiba ayah datang dan siap untuk ikut lomba. Saat lomba ayah berlari dengan cepat tapi sayang pas dekat garis finish ayah pingsan. Melihat ayahnya yang setiap hari minum obat dan sering pingsan membuat Jiho takut ayahnya akan meninggalkannya, tapi ayah meyakinkan Jiho kalau dia akan menemani Jiho hingga dewasa. Jiho memberitahu ayah bahwa hujan akan datang dan ayah mengajak Jiho untuk segera pulang. Jiho benar-benar tidak sabar menunggu musim hujan dan menantikan janji ibu untuk kembali. Ayah menonton video ibu dan Jiho yang membuatnya tidak tahan untuk tidak menangis. Hujan tiba-tiba turun Jiho langsung membangunkan ayah dan pergi dengan mantel kuningnya ke stasiun lama. Di stasiun Jiho mencari ibunya tapi tidak menemukan ibunya. Ayah mengajaknya pulang tapi Jiho tidak mau dan memaksa untuk menunggu ibunya hingga datang. Dia sangat yakin ibu akan datang. Ayah menggendong Jiho dan memaksanya pulang. Jiho meronta tapi ayah tetap memaksa. Saat mau melewati terowongan ayah melihat ada orang di sana. Ayah menyuruh Jiho menunggu di luar. Sedangkan ayah mau ngecek siapa itu. Tapi Jiho langsung berlari ke arah orang itu dan memanggilnya ibu. Ayah menyuruh Jiho menjauh tapi tiba-tiba orang itu membuka wajahnya yang tertutup rambut dan itu benar ibu Jiho. Ayah kaget dan menamparkan wajahnya untuk meyakinkan ini bukan mimpi, tapi ibu tidak mengenali Jiho dan ayah. Jiho langsung mengajak itu pulang untuk menunjukkan foto-foto mereka agar ibu ingat lagi. Di rumah Jiho menunjukkan foto-foto mereka juga buku yang dia siapkan untuk menyambut hari di mana ibu datang, sedangkan ibu masih tampak kebingungan. Ayah mengajak Jiho ke kamar mandi di sana ayah menyuruh Jiho merahasiakan ini dari orang-orang, karena semua pasti akan kaget jika tahu begitupun kepada ibu mereka harus merahasiakan ini dari ibu. Atau ibu tidak akan percaya keajaiban ini datang dan ibu akan pergi lagi karena menganggap seperti anak sendiri. Jiho pun paham dan menyetujui hal itu. Ibu menanyai ada apa dengannya kemana memang dia selama ini mengapa Jiho menyambutnya jika benar dia tinggal di sini, lalu mengapa dia tadi ada di terowongan. Saat ibu bertanya ayah gugup untuk menjawab begitupun Jiho untung saja mereka sama-sama saling melengkapi jawaban satu sama lain yang meyakinkan ibu. Mereka berkata ibu dari rumah sakit karena sakit makanya Jiho menyambutnya. Saat pagi sebelum berangkat kerja ayah mengecek apakah ibu benar-benar bernafas dan menyentuh pipi ibu dengan lembut. Ayah bekerja dengan semangat saat pagi mau mengantar Jiho sekolah ayah juga mau mencium ibu sebagai tanda pamit seperti Jiho tapi ayah mengurungkannya dan kembali mencium foto ibu. Jiho berlari keluar dari sekolah setelah ayahnya pergi dari gerbang sekolah. Ibu melihat-lihat isi lemari dan menemukan dompet yang berisi cincin yang sepertinya cincin pernikahannya. Jiho tiba-tiba sampai di rumah ibu pun kaget, ibu heran kenapa Jiho cepat pulang. Jiho pun berbohong dengan mengatakan gurunya tidak masuk sekolah. Jiho dan ibu menghabiskan waktu bersama. Jiho sangat bahagia,
Saat ayah pulang, ayah kaget melihat ibu bermain tinju bersama Jiho. Jiho pun mengatakan dia tidak apa-apa karena mereka hanya bermain, tapi hidung Jiho sampai mimisan. 쌀. 그냥 노는 거야. 우리 Saat makan malam, Jiho tidak mau makan, dia hanya mau tok buatan ibunya. Ibu pun berusaha memasak tok untuk Jiho walaupun dia tidak tahu gimana rasanya. Tapi saat memasak, tiba-tiba tok ibu meledak-ledak membuat Jiho bersembunyi. Ayah pun dengan sigap menutupi tubuh ibu dengan tubuhnya agar tidak terkena tok panas itu. Ayah habis minum obat dan jadi salah tingkah melihat ibu yang baru keluar dari kamar mandi. Usai mandi, saat mau tidur, ayah berniat membawa keluar Jiho dari kamar ibu, tapi ibu berkata tidak masalah tidur bersama Jiho. Ibu meminta ayah untuk membuka bajunya. Ayah langsung salah tingkah dan malah berpikir ibu memintanya untuk melakukan hal dewasa, lalu ayah dengan semangat membuka celananya. Ibu terheran kenapa ayah buka celana karena ibu menyuruhnya membuka baju untuk mengobati luka di tubuh ayah karena terkena tok panas tadi. Ayah menjadi salah tingkah karena salah mengartikan maksud ibu. Ibu berkata pada ayah kalau sebenarnya dia tidak ingat apapun, tapi melihat semua yang ada sepertinya dia memang seorang istri dan ibu. Lalu ayah meyakinkan ibu kalau nanti ingatan ibu pasti akan kembali. Ibu meminta ayah menceritakan tentang mereka dulu. Ayah menceritakan dulu mereka bertemu di sekolah. Ibu adalah murid paling pintar di sekolah sedangkan ayah adalah siswa perenang yang membuatnya hanya belajar setengah hari. Pada suatu hari ada pelajaran berenang di situ karena ayah adalah atlet renang jadi dia bertugas membantu teman-temannya. Tiba-tiba ada siswi yang hampir tenggelam dan ayah menyelamatkannya, dan orang itu adalah ibu. Sejak saat itu ayah selalu memperhatikan ibu. Saat itu Paman Hunggo menawarkan bantuan jika ayah mau mendekati ibu. Ayah sok jual mahal tapi akhirnya juga meminta bantuan Paman Hunggo. Paman Hunggo menghitung persenan cinta ibu dan ayah dan memberitahukan bahwa cinta ibu lebih besar daripada ayah. Paman Hunggo menyarankan ayah untuk bersikap biasa saja pada ibu. Tapi mulai melakukan interaksi, ayah pun tampak senang. Keesokannya ayah pura-pura mau pinjam pulpen tapi ibu langsung berkata tidak punya. Lalu ayah kembali meminta saran Paman Hunggo. Ada latihan dansa dan ayah kesulitan dengan alasan kidal, begitupun ibu sehingga mereka dibuat berpasangan. Ayah tidak sengaja menginjak kaki ibu dan berusaha membersihkannya, tapi saat mau berdiri malah menghantam pala ibu membuat ibu mimisan. Ayah panik dan mau membantu membersihkan baju ibu. Tapi malah tidak sengaja memegang dada ibu membuat ibu memilih pergi. Sejak kejadian itu ibu dan ayah tidak pernah berbicara lagi hingga hari kelulusan. Ibu memberikan buku tahunannya pada Paman Hunggo untuk menulis pesan kesan dan juga pada ayah. Lalu ibu buru-buru pergi. Ayah mengejar ibu karena mau mengambil pulpen yang tadi Paman Hunggo pakai itu miliknya dan tidak sengaja terbawa ibu, tapi ibu cepat sekali hilangnya. Paman Hunggo mengolok-olok ayah karena berinteraksi lagi dengan ibu. Ayah menunjukkan pulpen hijau yang dulu ibu bawa itu. Saat ayah mau berbicara lagi, Jiho bangun dan menghampiri ibu lalu kembali tidur di pangkuan ibu. Ayah melanjutkan ceritanya. Ayah menghubungi ibu yang kuliah di Seoul pada liburan musim panas. Saat ibu menjawab teleponnya, ayah langsung menutup karena panik dan deg-degan. Sedangkan Paman Honggu menyuruh ayah menelpon ibu lagi. Ayah ingin menghubungi ibu lagi di liburan musim dingin, tapi ayah malah mendapatkan surat wajib militer membuatnya tidak bisa menghubungi ibu selama 2,5 tahun. Ayah kembali menghubungi ibu setelah kembali dari wajib militer. Di sana ayah mau kembali menutup teleponnya, tapi Paham Honggu menahannya tidak mau kembali sia-sia. Ayah bingung harus berbicara apa dan berakhir mengajak ibu bertemu karena ayah mau ibu mengembalikan pulpen yang dulu kebawa oleh ibu karena harga pulpen itu mahal. Ayah sangat senang bisa janjian bertemu dengan ibu setelah sekian lama. Paman Honggu menawarkan untuk mendandani ayah saat bertemu ibu. Ayah menemui ibu dengan style dari Paman Honggu. Ibu pun memberikan pulpen ayah. Melihat ibu yang langsung pergi, ayah buru-buru mengajak ibu untuk makan siang bersama. Di tempat makan siang mereka banyak bercerita hingga ayah tiba-tiba mengeluarkan buku Norwegia. Ibu bingung dan bertanya apa ayah suka negara itu. Ayah malah balik bertanya bukannya ibu yang dulu membaca buku tentang Norwegia. Ibu tertawa, ternyata ayah dulu melihat novel miliknya yang berjudul Norwegia. Ibu pun memberitahukan itu hanya judul novel, tidak ada sangkut pautnya dengan negara Norwegia. Ayah pun menjadi malu sendiri. Saat mau pulang, ibu dan ayah menunggu bis dengan tujuan arah yang berbeda. Awalnya bis ibu sudah datang tapi ibu tidak mau naik yang itu karena isinya penuh.
Sedangkan ayah menolak bisnya karena akan pulang setelah ibu lebih dulu dapat bis. Bis terakhir ibu datang, ibu mau tidak mau harus mengambil yang itu. Saat ibu pamit dan naik bisnya, secara tiba-tiba ayah mengejar bis ibu lalu masuk. Supir mau memarahi ayah tapi ayah menahannya. Seluruh penumpang memperhatikan mereka. Ayah meminta izin pada ibu untuk menuliskan surat setelah ini dan membuat penumpang lain tertawa. Ibu mengiyakan permintaan ayah itu. Supir langsung menyuruh ayah keluar dengan paksa. Jiho tertawa mendengar cerita ayah ibunya dulu, membuat ayah dan ibu juga tertawa. Ayah bekerja dengan mood yang baik membuat teman kerjanya yang suka pada ayah bertanya apakah ayah sedang jatuh cinta. Ayah malah berkata dia tidak akan jatuh cinta lagi, membuat temannya itu langsung murung. Di sekolah Jiho terus memandang hujan membuat temannya berpikir Jiho sangat suka hujan. Ibu melihat ada ruangan terpisah dari rumah di sebelah rumah. Ibu pun mendatangi ruangan itu dan membuatnya dengan kunci yang ada di dompet yang dia temukan di dalam laci. Ibu berhasil membuka ruangan itu dan melihat isi-isinya, banyak sekali lukisan-lukisan di dalam sana. Ibu pun melihat-lihat lukisan itu. Ayah buru-buru menghampiri Paman Honggu yang menunggunya. Ternyata Paman Honggu mau menawarkan seorang wanita untuk berkencan dengan ayah tapi ayah menolaknya. Paman Honggu mencoba membujuk ayah agar mau menemui wanita itu tapi ayah kekeh tidak mau. Paman Honggu meminta maaf pada si wanita tapi wanita itu malah berkata tidak apa-apa dan memuji Paman Honggu tampan membuat Paman Honggu tersipu. Begitupun si wanita itu. Saat pulang kerja Jiho menyuruh ayah untuk membersihkan telinganya dengan ibu seperti dirinya membuat mereka benar-benar seperti keluarga harmonis. Tengah malam Paman Honggu datang dengan kostum pinguin untuk mengejutkan Jiho dan merayu Jiho agar mau ayahnya berkencan. Sedangkan ayah panik takut dia bertemu dengan ibu dan Jiho kebangun mendengar suara ribut-ribut. Jiho langsung paham dia melarang ibunya keluar kamar tapi ibu memaksa keluar. Saat ibu keluar bersamaan Paman Honggu di depan pintu membuat Paman Honggu kaget dan takut melihat ibu. Dia mengira itu arwah ibu yang marah karena dirinya menyuruh ayah kencan dengan wanita lain. Ibu menawarkan minum pada Paman Honggu. Paman Honggu langsung lari keluar. Ayah meminta Paman Honggu merahasiakan ini. Ibu tiba-tiba datang memberi Paman Honggu air membuat Paman makin panik hingga jatuh. Paman membacakan doa lalu ibu menyahuti doa itu semakin membuat Paman takut dan memilih pulang. Ibu menanyai lanjutan cerita kisah mereka dulu. Ayah menceritakan kencan ibu dan ayah mereka menonton bioskop bersama dan saat pulang ibu memasukkan tangannya di kantong jaket ayah. Membuat ayah dan ibu berpegangan tangan dan mereka sama-sama tersipu malu. Tanpa diduga ibu melakukan hal itu lagi dan mereka seperti jatuh cinta kembali. Ayah menceritakan lagi dulu saat dia membawa ibu ke bukit dengan sepeda padahal itu sudah berdandan cantik dengan sepatu hak tapi ayah malah membawanya ke bukit. Awalnya ibu bingung untuk apa ayah mengajaknya ke sana tapi ayah memberikan teropong pada ibu. Di sana ibu dan ayah bisa menonton bioskop gratis bermodal teropong, sampai ayah memberanikan diri mencium ibu. Ibu mencatat tanggal lahirnya dan mulai kembali memakai cincin pernikahannya. Ibu menemukan buku dongeng pinguin kesayangan Jiho yang dulu ibu buat untuk Jiho. Dari dulu Jiho yakini kisahnya sama dengan kisah ibu dan dirinya apalagi ibunya lah yang membuatnya. Jiho dan ibu menghabiskan hari bersama saat ayah pulang ayah pun ikut bergabung main bersama. Seharian mereka asik bermain-main dan piknik hingga saat pulang ayah pingsan. Ibu bertanya pada ayah mengapa ayah selama ini tidak memberitahukan kalau ayah sakit. Ayah pun mulai kembali bercerita saat kencan ketiga ibu dan ayah. Ibu memberikan gantungan sebagai tanda semangat untuk ayah yang mau tes renang besok tapi saat tes renang tiba-tiba di dalam air ayah mengalami kram hingga pingsan. Ternyata ayah mengalami gangguan saraf pada otaknya yang membuat ayah akan pingsan jika panik, deg-degan atau kecapean makanya ayah tidak bisa lari saat Jiho lomba. Sejak hari itu ayah tidak bisa berenang lagi dan terus minum obat semua mimpi ayah hancur kehidupannya berantakan. Ayah pun memutuskan hubungannya dengan ibu dan meminta ibu untuk berhenti menemuinya. Lalu setahun kemudian ayah menghampiri ibu ke Seoul karena tidak bisa melupakan ibu sebentarnya sangat berbahaya ayah pergi jauh sendirian tapi dia tetap memaksa hanya untuk bertemu dengan ibu. Tapi ayah melihat ibu naik mobil dengan seorang pria membuatnya sakit hati tapi bahagia karena ibu sudah menemukan orang yang membuatnya bahagia. Beberapa bulan kemudian ayah mendapatkan telepon ternyata itu dari ibu mendatangi ayah dan meminta ayah untuk tidak meninggalkannya lagi.
Dan ibu meminta ayah untuk segera melamarnya dan ibu melawan orangnya agar bisa menikah dengan ayah lalu lahir Jiho dan mereka hidup bahagia selama ini. Jiho memberitahu ayah ibu kalau sekolahnya akan mengadakan konser sekolah dan dia akan bernyanyi. Dia mau ibu dan ayah datang ke konsernya itu. Ibu pun tampak semangat menunggu hari itu. Saat bersih-bersih ruang lukis ibu mendapatkan buku harian lamanya. Di sana tertulis banyak hal dari kisah cinta ibu hingga kesehariannya. Ibu asik membaca bahkan sampai hari gelap. Saat pulang ayah melihat ibu yang sedang mengajari Jiho memasak telur goreng. Ibu ternyata sudah tahu kalau kisah di buku dongeng buatannya itu asli dan ibu akan pergi selamanya setelah ini. Ibu mengajari Jiho menjemur baju, membersihkan rumah dan memakai sampo dengan benar. Ibu menonton video lama dirinya saat Jiho masih bayi. Ibu menangis melihatnya tanpa ibu sadar ada ayah yang memperhatikannya dengan sedih. Ayah meminta bantuan Paman Hunggo untuk menumpuk kayu-kayu agar kereta langit yang akan menjemput ibu tidak bisa lewat dan tidak akan menjemput ibu kembali. Jiho mendapatkan masalah karena setiap pagi menyirami mobil ayah temannya. Si ibu teman Jiho menasehati ayah untuk memperingati Jiho agar tidak mengulanginya dan sedikit menyinggung ayah kalau itu adalah efek dari anak yang tumbuh tanpa ibu. Ayah hanya bisa mengucapkan maaf. Saat perjalanan pulang Jiho merasa bersalah pada ayah. Dia menangis dan mengatakan alasannya tiap pagi mencuci mobil ayah temannya karena temannya berkata tiap ayahnya mencuci mobilnya hujan akan turun, dan Jiho tidak mau musim hujan lewat. Dia takut ibunya akan pergi lagi. Dia akan melakukan apapun asal ibu tetap bersamanya. Ibu mendatangi toko Paman Honggu. Awalnya Paman Honggu takut tapi ibu meyakinkan kalau Paman Honggu tidak perlu takut. Ibu meminta tolong Paman Honggu tapi dia berkata ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Ayah ibu merayakan ulang tahun Jiho. Awalnya ibu mencoba ceria tapi mereka tidak bisa menutupi lukanya tapi ibu mencoba kuat di depak Jiho. Mereka pun menyempatkan diri untuk foto bersama. Ibu dan ayah menikmati malam bersama dengan penuh cinta, walau tahu mereka akan pisah mereka saling menguatkan dengan pelukan. Hari konser sekolah tiba. Ibu datang ke sekolah tapi takut untuk masuk karena takut akan ada yang mengenalinya. Semua tahu dia sudah meninggal. Awalnya ayah sudah akan pulang kerja lebih dulu tapi tiba-tiba bos ayah tergeletak di dalam air. Ayah memberanikan diri untuk kembali berenang dan menyelamatkan bosnya. Acara dimulai. Jiho dan teman-temannya bernyanyi. Ibu pun memberanikan diri masuk karena ayah gak kunjung datang. Satu persatu anak-anak maju mengucapkan impian-impian mereka dan saat giliran Jiho dia tidak kunjung maju. Teman Jiho sudah menyadarkan Jiho untuk segera maju. Dengan lesu Jiho maju dan mengatakan dia sudah bisa memasak telur, menjemur baju, membersihkan rumah juga keramas dengan baik. Semua hal yang diajarkan ibu adalah untuk mempersiapkan dirinya hidup mandiri. Tampaknya, Jiho akan menjaga ayah sesuai janjinya pada ibu. Semua terharu dan bertepuk tangan pada Jiho termasuk ibu yang tidak bisa menahan tangisnya lagi. Saat acara selesai Jiho berlari pulang karena tahu ibu akan pergi setelah matahari terang. Begitupun ayah, dia buru-buru menemui ibu. Jiho melihat ibu yang sudah siap masuk ke dalam lorong. Jiho meminta maaf pada ibunya. Andai dia tidak lahir ibu akan hidup jauh lebih lama tapi ibu menyangkal Jiho adalah kebahagiaan untuknya. Dia akan tetap memilih kehidupan yang sama di kelahiran berikutnya. Ayah hampir pingsan, penyakitnya kambuh tapi dia teringat pesan ibu untuk tetap hidup sampai Jiho dewasa. Dan pulanglah menemui ibu saat ayah sudah menjadi beban bagi Jiho karena ibu akan menunggu ayah di surga. Saat di waktu ibu mau pergi ayah tiba di sana. Ayah melepaskan ibu dengan ikhlas. Ibu pun tersenyum. Sejak hari itu ayah dan Jiho hidup lebih tertata dari sebelumnya. Ibu kembali. Ayah mendapatkan surat yang ibu tinggalkan. Ibu menyuruh ayah untuk membaca buku harian ibu dulu. Ternyata ibu sejak awal sudah menyukai ayah karena pertemuan tidak sengaja lalu melihat ayah satu kelas membuat ibu semakin senang tapi ibu selalu gugup ketika dekat dengan ayah. Bahkan menjawab tidak saat ayah mau pinjam pulpen. Ibu sudah menyukai ayah sejak lama bahkan selalu menunggu telepon ayah sampai suatu hari ayah menelpon dan mengajak bertemu. Ibu sangat senang dan makin senang saat ayah mengajak ibu makan dan mau menuliskan surat untuknya, tapi tiba-tiba ayah mengajak ibu putus membuat itu galau setengah mati dan saat ayah menghampiri ibu ke Seoul ibu melihat ayah dan mengejarnya karena cowok yang bersamanya adalah temannya saja, tapi saat mengejar ayah,
ibu mengalami kecelakaan dan koma selama 6 minggu adalah keajaiban ibu bisa bangun dari koma. Selama koma ibu seperti terlempar ke masa depan di mana ibu sudah bisa melihat kehidupan saat dia datang lagi kembali setelah meninggal, makanya ibu membuatkan Ji-ho buku dongeng itu. Karena ibu tahu itu akan terjadi kalau ibu memilih menikah dengan ayah dan karena rasa cinta yang besar ibu tidak masalah hidup singkat asal bahagia, makanya saat bangun dari koma ibu langsung menemui ayah dan meminta agar ayah segera menikahinya. Belasan tahun berikutnya Paman Hunggo datang membawakan kue ulang tahun dan surat dari Ibu Ji-ho yang dititipkan dulu saat ibu datang ke toko paham Hunggo. Inilah yang ibu minta, membawakan kue dan kartu ucapan hingga Ji-ho ulang tahun ke-20.